Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elizabeth Jessica Jenmakani. Aku dari Prodi MKN dan hari ini aku mau bahas tentang pembiayaan utang pemerintah. Nah, jadi sebagai pengantar dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah merasakan gitu atau melihat orang yang sedang menghadapi kesulitan dalam membayar sesuatu yang dimana pengeluarannya itu melebihi pendapatannya. Dan dalam situasi seperti itu, orang itu cenderung biasanya mengambil pinjaman. Nah, hal ini juga berlaku untuk pemerintah. Ketika pengeluaran negara itu melebihi penerimaannya, pemerintah akan mengambil utang atau pinjaman untuk menutupi defisit tersebut. Jadi, secara umum utang negara itu adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pemerintah pusat dan dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini itu berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang 1 tahun 2004 yang secara umum isinya itu adalah SAL atau saldo anggaran lebih itu dapat digunakan jika realisasi anggaran pengeluarannya melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan dan terdapat pengembalian pendapatan tahun yang lalu. Jadi intinya saldo anggaran lebih ini atau SAL ini bisa digunain kalau pengeluarannya itu lebih besar daripada penerimaannya dan ada pengembalian pendapatan tahun sebelumnya. Kemudian ada tujuan kenapa pemerintah itu melakukan utang. Yang pertama, jelas untuk menutup defisit APBN. Jadi ketika pengeluarannya itu lebih besar dari pendapatan, pemerintah itu tetap harus bisa memastikan program-program ini harus tetap dijalankan, sehingga butuh biaya atau butuh dana untuk bisa menjalankan program-program itu. Yang kedua, untuk menutup kekurangan kas jangka pendek atau cash mismatch. Jadi ketika terjadi gangguan operasional, itu diperlukan biaya agar kegiatan pemerintah itu dapat tetap berjalan. Yang ketiga, untuk membiayai investasi sektor publik. Dan yang keempat, untuk mengelola portofolio utang pemerintah. Yang di dalamnya itu ada 3, dibagi lagi ke dalam 3 bagian, ada refinancing atau mengganti utang yang sudah ada dengan utang yang baru, reprofiling, itu kayak melakukan penerbitan, switching, dan buyback, dan restrukturisasi. Jadi restrukturisasi ini semacam penyesuaian syarat dan ketentuan utang antara kreditur dan debitur, antara peminjam dan pemberi pinjaman. Kemudian yang kelima, untuk membiayai pengeluaran pembiayaan, yang dimana ini bisa dilakukan dengan 2 cara, bisa secara langsung, itu melalui penerusan pinjaman, dan kalau tidak langsung, itu melalui penjaminan pemerintah, cadangan risiko fiskal, dan investasi pemerintah, dan atau PMN atau penyertaan modal negara. Kemudian, ada konsep kewajiban kontingensi pemerintah. Jadi, kewajiban kontingensi itu intinya adalah potensi kewajiban atau potensi utang yang mungkin akan timbul di masa depan, dan ini tergantung dengan peristiwa yang terjadi. Jadi contohnya nih, PT Garuda Indonesia itu akan melakukan sebuah proyek pembangunan gitu. Nah, pemerintah ini menjamin utang PT Garuda Indonesia dalam proyek pembangunan itu. Kalau misalnya PT Garuda Indonesia ini tidak mampu membayar, maka utang ini akan ditanggung oleh pemerintah. Terus yang kedua, itu contohnya ketika krisis ekonomi. Untuk menyelamatkan terjadinya krisis ekonomi, maka pemerintah itu harus mengambil alih utang sektor swasta atau bank. Contohnya pada krisis keuangan pada tahun 1998. Nah, pemerintah itu mengambil alih utang perbankan melalui program rekapitulasi. Nah, selanjutnya ada pokok-pokok pengelolaan utang pemerintah. Jadi, dalam hal anggarannya diperkirakan akan defisit, ditetapkan beberapa sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Dan hal ini diatur dalam pasal 12 ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2003. Nah, selanjutnya itu pemerintah pusat itu bisa memberi atau menerima hibah atau pinjaman dari pemerintah atau lembaga asing
asalkan dengan persetujuan DPR, dan hal ini diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 2003. Nah, pinjaman atau hibah yang tadi diterima oleh pemerintah pusat itu bisa diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah atau perusahaan negara atau perusahaan daerah, dan hal ini diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 17 tahun 2003. Kemudian di sini ada peran Menteri Keuangan, yang dimana Menteri Keuangan ini bisa menunjuk pejabat tertentu untuk mewakilinya dalam, yang pertama, untuk mengurus utang negara dalam menerima hibah dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan undang-undang dalam APBN tadi. Kemudian yang kedua, itu tadi sesuai dengan pasal 23 ayat 2, bisa memberikan utang atau hibah itu kepada pihak lain, seperti pemerintah daerah, BUMN, atau BUMD. Yang ketiga, biaya untuk mengurus hutang atau hibah itu diambil dari anggaran belanja negara. Dan yang keempat, aturan yang intinya mengurus tentang utang atau hibah itu udah diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, kemudian ada beberapa tujuan pengelolaan utang. Pertama itu, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko yang terkendali. Nah, tujuannya itu untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif dengan tetap memperhatikan keberlangsungan fiskal. Nah, pemerintah itu bisa memenuhi kebutuhan dana negara dengan meminjam secara efisien, artinya biaya rendah dan resikonya bisa terkendali, serta pembangunan infrastruktur melalui cara pembiayaan kreatif tanpa merusak stabilitas keuangan negara. Jadi intinya di poin pertama ini, pemerintah itu diharapkan bisa meminjam utang dengan biaya yang minimal, tapi resikonya itu tidak memakan terlalu banyak biaya dan pembangunan infrastrukturnya tetap bisa berjalan secara inovatif. Yang kedua, mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan liquid. Selanjutnya, itu ada lembaga yang mengatur tentang utang dan pembiayaan negara, dan lembaga ini adalah DJPPR, atau Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Tugas utamanya itu ada dua. Yang pertama, untuk mengelola surat berharga negara atau SBN, yang tadi di dalamnya ada SUN, surat utang negara, utang konvensional, dan yang kedua ada SBSN, surat berharga syariah negara, atau itu utang berbasis syariah. Nah, yang kedua itu untuk mengatur pinjaman dan hibah. Pinjaman itu uang yang harus dibayar kembali, sedangkan hibah itu bantuan dari dalam maupun luar yang tidak perlu dibayar kembali. Dan tujuan utamanya itu untuk meminimalisasi biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit yang berkelanjutan. Jadi tujuan utamanya itu sama aja, intinya untuk meminimalisasi biaya utang tapi resikonya tetap terkendali dan bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip. Yang pertama ada prinsip efektivitas biaya. Jadi intinya prinsip efektivitas biaya ini menekankan agar sumber dana yang diperoleh itu biayanya relatif rendah, tapi resikonya itu tetap terkendali dan dapat diterima. Yang kedua itu ada prinsip kehati-hatian. Jadi dalam pengambilan keputusan itu harus diutamakan kehati-hatian dan harus menghindari keputusan yang bersifat spekulatif. Jadi pengambilan keputusannya itu harus secara pasti, bukan yang berdasarkan firasat atau berdasarkan firasat gitu, atau berdasarkan untung-untungannya aja. Yang ketiga ini ada diversifikasi. Jadi dalam proses mendapatkan utang baru itu perlu dipertimbangkan berbagai aspek gitu. Contohnya kayak sumber dananya, mata uangnya, tingkat bunga, jangka waktunya, dan yang lainnya gitu.
Diversifikasi juga digunakan untuk memperluas basis investor SBN, surat berharga negara, dan kreditor, sehingga pemerintah itu tidak bergantung pada satu golongan investor aja atau kreditor aja gitu. Yang keempat ada transparansi dan akuntabel. Pengadaan utang itu harus digunakan secara optimal dan efisien dan transparan juga. Serta, jadi intinya sesuai namanya transparansi dan akuntabel. Jadi pengadaan utang ini harus digunakan secara transparan, optimal, harus efisien, dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Intinya dipertanggungjawabkan dan transparan. Yang kelima, bebas ikatan pengadaan. Nah, selanjutnya itu bebas ikatan pengadaan. Jadi pinjaman luar negeri itu tidak boleh ada ikatan politik ataupun ikatan lainnya yang bisa merugikan negara. Yang keenam itu menjamin kesinambungan fiskal. Jadi ketika kita meminjam utang itu harus dipastikan bahwa kita bisa membayar kembali pinjaman itu dan bersifat sementara, serta tidak ada ikatan politik dan persyaratan lain yang bisa memberatkan negara. Yang ketujuh itu mekanisme APBN. Jadi pengadaan pinjaman itu dikelola dalam mekanisme APBN dan dalam pelaksananya itu nanti akan dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Yang terakhir itu ada menunjang pertumbuhan ekonomi. Jadi harapannya dengan kita meminjam uang ini atau mengutang ini itu bisa memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada klasifikasi dan jenis utang pemerintah. Jadi jenis utang pemerintah itu ada dua, ada SBN, surat berharga negara, dan ada pinjaman. Nah, untuk SBN, surat berharga negara, itu dibagi lagi menjadi dua. Ada SUN, surat utang negara, dan SBSN, surat berharga syariah negara. Yang pertama, kita akan bahas dulu dari yang SBN, dan dimulai dari yang SUN dulu, surat utang negara. Di surat utang negara ini, ada surat yang isinya itu menunjukkan bahwa negara ini berutang uang dan akan membayar kembali pokok utangnya serta bunganya ini sesuai jadwal. Dan bentuk SUN ini, surat utang negara, itu ada dua. Ada warkat dan tanpa warkat atau scriptless. Kalau warkat itu intinya berupa fisik. Jadi bisa berupa sertifikat fisik yang bisa ada atas namanya atau tanpa nama. Dan yang kedua itu tanpa warkat. Jadi dicatat secara elektronik dalam sistem book entry. Nah, dalam SUN itu dibagi lagi menjadi dua. Ada surat perbendaharaan negara atau SPN, dan yang kedua obligasi negara. Dalam obligasi negara itu dibagi lagi menjadi dua. Ada wholesale, maupun domestik maupun global, dan yang kedua ada retail. Selanjutnya ada SBSN. SBSN itu surat berharga syariah negara. Ini dibagi lagi sama menjadi dua. Yang pertama ada surat perbendaharaan negara syariah atau yang disingkat SPNS dan suku negara. Dalam suku negara ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada wholesale, domestik, dan global. Domestik itu ada IFS, Islamic Fixed Rate, sama PBS. Ada PBS. PBS itu adalah Project Based Suku. Selanjutnya ada non-tradable atau SDHI. SDHI itu adalah Suku Dana Haji Indonesia. Jadi seri SBSN yang diterbitkan khusus untuk penempatan dana haji dan dana abadi umat dalam instrumen SBSN. Selanjutnya itu ada retail atau SR. Jadi itu seri SBSN yang nantinya dijual kepada investor melalui agen penjual dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder atau tradable itu. Dan yang terakhir itu ada Project Financing Suku atau PFS. Nah, masuk yang kedua yaitu pinjaman. Pinjaman ini juga dibagi lagi menjadi dua. Ada pinjaman luar negeri sama pinjaman dalam negeri. Kalau pinjaman luar negeri itu ada dua lagi. Ada pinjaman kegiatan atau pinjaman proyek
dan pinjaman tunai atau pinjaman program. Jadi intinya kalau pinjaman kegiatan ini tujuannya untuk membiayai proyek tertentu, contohnya kayak infrastruktur. Nah, pinjaman ini bisa diterusin ke pemerintah daerah atau BUMN, baik dalam bentuk utang maupun hibah. Yang kedua ada pinjaman tunai. Nah, kalau pinjaman tunai ini dalam bentuk uang, devisa atau rupiah, yang tujuannya itu untuk menutup defisit anggaran negara atau APBN. Nah, kalau pinjaman dalam negeri itu tujuan utamanya yang jelas untuk mendukung industri lokal dan membangun infrastruktur umum dan melakukan investasi yang menghasilkan pendapatan. Nah, ada juga pemberi utang dalam negeri. Pemberi utang dalam negeri ini contohnya bisa perusahaan milik negara atau BUMN, dari Pemda, pemerintah daerah, dan yang ketiga dari perusahaan daerah. Nah, selanjutnya di sini aku mau ngasih artikel tentang utang negara. Jadi, karena utang itu dipertimbangkan sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk nutupin defisit anggaran tadi dan punya dampak terhadap APBN, maka utang itu harus ada analisisnya dan harus dievaluasi gitu. Sehingga bisa diidentifikasi nih berapa besaran utang yang diambilnya. Jadi contohnya, pemerintah melakukan pinjaman luar negeri pada Juli 2024 kemarin dan tercatat sebesar 414,3 miliar dolar US atau secara tahunan tumbuh sebesar 4,1%. Nah, perkembangan pinjaman luar negeri tersebut bersumber dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral. Nah, yang jelas tujuannya itu untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas biar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, analisisnya, jika pinjaman luar negeri ini terlalu besar dan tidak dipergunakan untuk biaya konsumtif yang tidak produktif, analisisnya intinya kalau pinjaman luar negeri ini terlalu besar dan uang sebanyak ini tidak digunakan secara produktif, itu malah bisa menjadi beban bagi APBN di masa depan. Jadi segitu aja materi yang dapat aku sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kalau salah kata atau ucapan yang tidak berkenan. Nah, selanjutnya di sini aku ada kuis, boleh coba dijawab. Terima kasih sudah mendengarkan.